mengajukan formulir permohonan pinjaman. Formulir permohonan pinjaman diajukan oleh anggota. Nah, mungkin lebih enak itu ya. Kemudian formulir permohonan pinjaman dengan bukti pinjam bisa kita kasih nama apa? Enaknya? Ada ide? Disetujui. Disetujui. Formulir permohonan. Oke, setujui. Ya, oke, boleh. Formulir permohonan pinjaman setujui bukti pinjam. Bukti pinjam disetujui dari formulir permohonan pinjaman, boleh. Atau bisa juga sebenarnya kalau mau gampang buat gitu ya. Satu formulir permohonan membuat bukti pinjam dibuat dari formulir permohonan pinjaman. Oke, jadi nggak apa-apa itu masalah kalimat itu yang penting pada saat kita tahu, oh ternyata ada hubungan dari sisi proses bisnis seperti ini gitu ya. Nah setelah sudah begini nih teman-teman jangan lupa atributnya dimasukkan di sini. Gitu ya, nih kita bikin. Jadi tadi anggota itu kan ada nomor anggota, kemudian ada nama anggota, sesuai dengan tadi yang sudah kita tetapkan di sini. Nah kemudian di EPP tadi ada ini ya, ini kayaknya kurang ke bawah nih. Nah, nomor ini adalah nomor permohonan, kemudian tanggal permohonan, terus kemudian keperluan, apa lagi ya, jumlah mohon, oke. Oke, ini kita kasih warna hijau tadi, terus primary key-nya kita kasih garis nih. Yang ini juga kita, nomor anggotanya kita kasih garis bahwa ini adalah primary key-nya. Itu yang lain itu atribut non primary key. Oke, ini sudah. Terus kemudian berikutnya kita bukti pinjam. Bukti pinjam itu berarti ada nomor bukti. Ngapain repot-repot ya? Ini ambil aja dari sini. Oke, nomor bukti pinjam kita kasih garis bawah. Ya, nah, jadi ini sudah masuk nih. Nah, setelah sudah di relationship yang harus kita tuliskan adalah primary key dari entitas yang saling terhubung nih. Kalau di sini anggota dengan EPP, berarti yang kita taruh di tengah adalah nomor anggota dengan nomor permohonan. Karena primary key dari entitas ini adalah ini ya. Nah ini saya kasih warna hijau deh biar tahu dapat dari mana. Yang di sini berarti adalah nomor permohonan dengan nomor bukti pinjam. Nah itu ceritanya. Nah ini kalau sudah begini barulah kita tentukan cardinality-nya, tingkat hubungan cardinality-nya. Nah, kemarin kan ada yang nanya tuh Pak, kok tuh ada yang satu-satu, itunya kok ada banyak. Nah, sebenarnya caranya adalah kita melakukan tester gitu ya, testing di sini gitu ya. Jadi saya selalu tes di sini. Jadi kita tes dulu. Kita tes selalu dari satu nih, gitu ya. Kita taruh di sini nih. Ya. Satu anggota mengajukan. Nah, kalau kita lihat aja dari asumsinya. Anggota dapat memiliki lebih dari satu formulir permohonan pinjaman. Berarti sudah pasti nih. Kalau di sininya one, berarti di sininya many gitu ya. Itu. Karena satu anggota bisa mengajukan satu atau beberapa permohonan. Kalau udah lunas kan boleh ngajuin lagi ya berikutnya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita tes dari sini. Dari satu lagi ke sini. Satu EPP itu bisa diajukan oleh berapa anggota? Satu formulir permohonan pinjaman diajukan oleh berapa anggota? Satu. Nah, berarti hubungannya tuh di sini satu juga. Nah, kalau dari kiri ke kanan one to many, dari kanan one to one, maka cardinality-nya adalah one to many. Ya. Nah, gitu ceritanya tuh kemarin kenapa ada banyak satu-satu tuh maksudnya cerita. Jadi kronologisnya gitu. Jadi kita tes dulu satu-satu. Ini one
one to many, dari sini one to one. Oh, kalau dari kiri ke kanan one to many, dari kanan one to one, maka cardinality sebenarnya adalah one to many. Jadi ini sebenarnya udah boleh dihapus nih. Kalau nanti teman-teman nggak pakai coret-coretan tuh, yang ini udah boleh di hidden lah gitu ya. Sorry. Itu yang ini nih, warna ini nih udah boleh dihilangkan. Jadi yang dipakai itu yang merah. Itu ya ceritanya kemarin tuh terjawab. Oke, kemudian ya yang ini juga kita tes lagi. Tes dari sini kita tes. Satu formulir permohonan pinjaman bisa menyetujui berapa bukti pinjam? Hah? Satu efek. Satu. Oke. Satu bukti pinjam disetujui dari berapa permohonan? Satu juga. Nah, berarti dari kiri ke kanan one to one, dari kanan ke kiri juga one to one, maka cardinality-nya adalah one to one. Itu ceritanya. Ya, ini baru satu dokumen nih teman-teman. Dan ini ada 2 dokumen, berarti kita harus ini lagi. Lihat lagi hubungan yang berikutnya. Nah, saya akan duplicate ya. Biar ini berarti saya ini yang nomor bukti pinjam udah beres urusannya. Sekarang kita masuk ke bukti angsur. Dokumen berikutnya. Bukti angsuran ya, bukti angsuran itu ada atributnya nomor angsuran. Nah, ini saya ganti ya. Izin bertanya. Ya, silakan Pak. Untuk petugas itu tidak menjadi sebuah entitas ya Pak, kan itu ada inputan juga Pak. Oke, sip. Nah, ini betul-betul. Jadi saya belum baca sampai bawah nih. Ya, jadi ternyata di dokumen ini ada petugas. Oke, terima kasih. Ini remindernya. Jadi sebenarnya di sini ada tambahan lagi nih teman-teman. Ada nomor petugas. Sorry. Ya, ini ada kode petugas. Ada nama petugas. Ya, ini harusnya jadi sebuah entitas sendiri ya. Maaf. Ini kita kasih warna yang belum ada. Ini ya, oke. Nah, jadi ini primary key-nya tadi kita sepakatin. Oke, ya, jadi ini harusnya ada ya. Sebentar, ada yang baru join. Saya admit dulu. Ya, jadi ini ada petugas. Oke. Jadi, nah petugas menurut teman-teman akan dihubungkan kemana? Pinjam. Kita lihat dulu asumsinya. Pada saat permohonan pinjaman serta pembayaran angsuran dapat dilayani oleh petugas yang berbeda. Berarti kalau di sini kan bukti pinjam nih, ya. Nah, berarti bukti pinjam ada petugasnya. Nah, tetapi pernyataan di sini adalah pada saat permohonan nih, teman-teman. Nah, berarti kalau pada saat permohonan berarti di sini akan ada petugas nih, ini. Ya. Ya. Ini kalau pakai Visio enak nih sebenarnya, kalau pakai PowerPoint kurang. Oke, jadi di sini kita kasih nama petugas. Ya, petugas tadi warnanya adalah ini.
Kira-kira nama relasinya apa teman-teman? Hah? FPP Pak, FPP. Nggak bisa ya Pak ya? Serah ya Pak. Tugas. Setuju. Ini aja kita lihat dasarnya. Terima. Layani petugas ya, kita bisa Oh, iya, bilang layani. aja layani. Nah, jadi nama-nama ini ya sebenarnya, Layanan mungkin Pak, layanan. jadi FPP dilayani oleh petugas, petugas melayani FPP, gitu ya. Oke, jadi di sini kita tinggal ambil ini ya. Kode petugas, nama petugas. Iya, betul. Oke, jadi sini ya. Kode petugas, nama petugas. Primary-nya kode petugas. Kode primary key-nya di sini berarti kode petugas dengan Nomor permohonan. oke. Oke, ini kita kasih warna hijau ya. Kita kasih garis. Nah, oke, jadi terus kemudian kita tes lagi nih. Satu petugas melayani berapa FPP? Banyak, many. Banyak. Ah, banyak. Karena dia bukan hanya melayani satu FPP saya, permohonan saya, tapi juga permohonan dari anggota yang lain yang mengajukan permohonan juga terlayani. Kemudian satu FPP bisa dilayani oleh berapa petugas? Satu. Oke, satu. Setuju. Jadi cardinality-nya adalah One to many. one. Nah, many-nya ke atas ya. Nah, gini. Oke, ya jadi yang merah nih cardinality sebenarnya gitu ya. Kalau yang ini adalah ininya apa? Semacam alurnya gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya tadi ya, kita masuk ke bukti angsur. Nah, bukti angsur ini berarti ada nomor angsuran, tanggal angsuran ya, nah, tanggal angsuran. Kemudian ini kita nanti dulu, tanggal angsuran, nomor bukti pinjam. Wah, ini nomor bukti pinjam tadi harus ada ya, nomor bukti pinjam. Nomor bukti pinjam. Kemudian nomor anggota, nama anggota, terus ada jumlah angsur. Nah, nomor angsuran sini jumlah angsur nih tinggal masukin ya. Jumlah angsur, bunga, angsuran ke. Nah. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ada tanggal angsur sudah, nomor bukti pinjam, nomor anggota, nama anggota, jumlah angsur, bunga, angsuran ke, sama petugas ya. Oke ya, nanti ini kode petugas. Oke, tadi petugas itu warnanya ini. Anggota itu ungu, nomor bukti pinjam itu merah ya. Angsuran yang belum ada kita kasih warnanya ini orange. Oke ya, jadi kalau nomor angsuran, tanggal angsuran, jumlah angsur, bunga, angsuran ke, berarti kita bisa kasih nama bukti angsuran. Ya, ini bukti angsuran kita kasih orange. Nah, nomor bukti pinjam ini sendirian nih, tapi tetap kita harus kasih nama ininya bukti pinjam. Wah, dia tuh diambil dari bukti pinjam. Ini anggota tetap, kemudian ini petugas. Oke, kemudian di sini kita kasih nama warna ini. Yes. Nah, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari, oh sebentar, ada yang baru join. Kalau kita lihat dari yang ERD sebelumnya, ini ya. Dari dokumen yang kedua ini
mana yang belum ada di dalam ERD yang sudah kita gambar sebelumnya? Nama entitas mana yang belum ada? Bukti angsuran, Pak. Bukti angsuran ya. Karena bukti pinjam sudah ada, anggota juga sudah ada, ya. Petugas juga sudah ada. Nah, jadi inilah teman-teman, kalau dokumennya itu ada banyak, belum tentu kita harus bikin entitasnya lagi. Kita cukup melihat bahwa, oh ternyata sudah ada nih, maka kita tinggal sambungkan saja teman-teman. Nah, sambungkannya dari mana ya? Kita lihat tadi dari cerita dokumen, bahwa satu bukti pinjam dibuat dari satu formulir pembayaran. Satu bukti pinjaman dapat membuat bukti angsur. Berarti bukti angsuran ini dibuat berdasarkan bukti pinjam. Betul. Nah, ini sepertinya harus kita geser ke kiri, karena biar dia bisa muat untuk nanti si petugas nih. Sebenarnya sih bisa, sorry, ini kayak bisa deh. Ya, bisa diatur nih kayaknya. Bentar. Ya. Jadi kita tinggal hubungkan di sini, ya. Nah, di sini kita masukkan bukti angsur. Oke, kemudian ini kita gambarnya. Oke. Nah, kemudian di sini bukti angsuran apa nih nama ininya? Nama relasinya kita kasih nama apa nih? Dibuat ya, buat. Ya, boleh buat. Jadi bukti pinjam membuat bukti angsur. Bukti angsur. Sekarang yang membuat berapa bukti angsur? Satu apa banyak? Banyak. Iya, banyak. Banyak angsurannya 10 kali, berarti minimal nanti terbentuk bukti angsuran itu 10 kali. bukti angsur kan? Iya. Nah, berarti kalau begitu ke bawah adalah many. Satu bukti angsur dibuat oleh berapa bukti pinjam? Satu. Nah, Satu. Iya, betul. Nah, berarti kalau dari atas ke bawah one to many, dari bawah ke atas one to one, berarti cardinality-nya adalah One to many. one to many. Gitu. One to many ke bawah. Nah, tinggal petugas dengan bukti angsur. Nah, ini sama nih ya. Layani. Kita tinggal di sini aja. Nah, tinggal kita hubungkan ya. Itu, kemudian ya ini boleh. Sebenarnya kalau memang mau pakai nama lain silahkan gitu. Kalau many to many sebaiknya kita cari nama lain. Tapi kalau dia one to many, nggak ada masalah namanya sama, karena nanti tidak jadi table gitu ya. Nah, petugas layani berapa bukti angsur? Many Ya, karena dia bisa layani banyak angsuran. Kemudian satu bukti angsur dilayani oleh berapa petugas? Satu. Oke. Ya, jadi cardinality-nya adalah one to many. Nah, gini teman-teman. Jadinya, oh ini ada yang belum masuk nih ininya ya, apa di dalam relasinya layani ini belum ada ini ya, harusnya ada kode petugas dengan primary key-nya yaitu nomor bukti angsur ya. Juga bukti angsurannya belum, atributnya belum ini ada nih. Oke. Ini harusnya ada bukti angsuran ini. Nomor angsuran. Nah, oke. Sini nih. Nah, gini. Nah, oke. Ya, jadi kalau sudah lengkapnya tuh gambarnya begini nih teman-teman. Cuman nih yang ininya ya, nanti kalau saya duplicate, saya akan hilangkan yang ini nih ya.
Yang buat itu belum ada, Pak. Yang buat belum ada primary key-nya, Pak. Oh, oke. Yang buat. Siap ya. Oke, berarti di sini kita nomor bukti angsur dan Nomor bukti ini pinjam. dengan nomor bukti pinjam ya. Oke, ini kita kasih yang merah. Oke, ini berarti salah nih, kita duplicate yang ini berarti terakhir. Oke, jadi dari sini ini kalau mau yang sebenarnya ini hilang nih ya. Yang biru-birunya ini hilang supaya nanti teman-teman gak bingung nih. Tapi tadi tahu ya ceritanya bahwa ini tuh sebagai awalan untuk kita menentukan sebenarnya kardinalitanya itu apa. Kita harus tes tektok dari atas ke bawah ke atas, atau kiri ke kanan ke kiri gitu ya. Supaya kita bisa mengetahui sebenarnya hubungan dari entitas tersebut itu seperti apa gitu ya. Tapi juga dengan melihat dokumennya, karena ERD itu teman-teman tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau misalnya hari ini satu, tapi besok bisa lebih dari satu, ya berarti itu udah many gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang setelah ini ERD ininya ya, ERD hasil jadinya nih. Jadi saya akan bahas ini sampai tuntas ya. ERD lengkap. Nah, semua sudah ada atributnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya transformasi ERD ke LRS, teman-teman. Ini yang lainnya saya hapus dulu deh. Biar nggak jadi ini karena kemarin sudah ya. Oke, jadi transformasi ERD ke LRS. Bagaimana caranya? Yaitu dengan tadi kemarin kita sudah belajar bahwa kita harus menentukan arah transformasi. Kalau dia cardinality-nya one to many, maka arahnya kemana? Kalau dia kemana? Many, Pak. Nah, ke many. Maka yang kita ambil tuh sebenarnya di LRS-nya nih teman-teman, ditarik ke sini nih. Nah, cuman ini nanti kita ini kemudian outline-nya kita kasih garis ini ya, garis putus-putus. Kemudian kita sepakati ininya pakai warna merah. Nah, jadi kalau dia anggota ajukan FPP one to many, maka nanti atribut kalau arahnya ke arah yang many, maka nanti nomor permohonan kan udah ada, berarti nomor anggota itu akan masuk ke dalam tabelnya FPP. Itu akibat dari transformasi one to many. Nah, kemudian kalau FPP setujui bukti pinjam one to one, kemana nih kalau one to one? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan yang Kanan. bukti pinjam. Ke bukti, ya. Nah, sekarang kenapa ke kanan? Karena formnya bukti pinjam kan, Pak? Ikut flow-nya, Pak. Iya, karena secara proses bisnis, Pak. Oh, secara proses bisnis. Oke, jadi sebenarnya gini, pedomannya kalau dia one to one itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah ke entitas yang membutuhkan referensi. Itu satu. Yang kedua adalah ke entitas yang jumlah atributnya lebih sedikit. Tapi yang paling kuat adalah kalau yang butuh referensi. Kalau sama-sama kuat, misalnya contoh gini. Karyawan miliki mobil gitu ya di perusahaan nih. Ya, kalau ada entitas karyawan miliki mobil. Misalnya katakan mobil cuman isinya tuh nomor polisi sama merek sama warna lah, anggaplah gitu ya, nomor rangka. Tapi kalau di pegawai tuh atributnya banyak tuh teman-teman. Nah, jadi kalau posisinya sama-sama kuat, kalau ini ke arah karyawan apa ke arah mobil gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kan kita nggak tahu nih mana duluan. Nah, biasanya kan kalau dia ke arah pegawai, di arah ke kiri gitu ya, maka nanti akan ada banyak karyawan yang mungkin nomor plat mobilnya tuh nggak ada gitu. Karena misalnya kan biasanya jumlah karyawan dengan jumlah mobil, kalau itu adalah bagian dari fasilitas pejabat, mungkin tidak semua karyawan dapat mobil. Sehingga yang betul adalah ke mobil gitu ya. Jadi mobil punya identitas siapa
NIP yang memiliki mobil dinas itu ceritanya gitu ya. Nah kalau seperti ini yang baik adalah yang butuh referensi. Yang butuh referensi adalah yang muncul belakangan. Bukti pinjam. Bukti pinjam. Jadi kalau di kita tuh manusia kan orang tua ke anak. Jadi anak yang butuh referensi orang tua. Makanya kalau di Islam tuh ada bint sama binti kan. Jadi sebenarnya posisi. Jadi ini arahnya ke arah ke kanan. Sehingga nanti di dalam bukti pinjam akan muncul atribut namanya nomor permohonan di sini. Tambahannya akibat dari transformasi ini. Sebagai apa dia? Sebagai foreign key. Jadi kalau ini namanya primary key, nomor bukti pinjam, nanti nomor permohonan di bukti pinjam itu sebagai foreign key. Kenapa? Karena dia atribut yang menjadi primary key tapi di entitas yang lain. Oke, ini transformasi dulu nih. Kita kasih kayak tanda-tanda garis putus-putus ini untuk menunjukkan ini ke arah kiri apa kanan dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat lagi bukti pinjam dengan bukti angsur. Kemana? Ke bawah ke atas? Bawah, Pak. Bawah, Pak. Bukti pinjam ke bawah. Iya, karena pokoknya kalau many udah pasti lihat aja, nggak peduli kiri kanan atas bawah, pokoknya ikuti yang many gitu ya. Nah, jadi gini. Tuh. Kemudian FPP layani petugas. Kemana? Kanan, Pak. Ini nih. Atas, Pak. Atas. Oh, ke atas. Nah, kalau ke atas udah kita langsung aja gede ini nih. Nah, itu ya. Jadi nanti kode petugas akan naik ke FPP. Ya. Karena kan nomor permohonan ada di sini. Nah, terus kemudian bukti angsur layani petugas kemana nih? Kanan. Ke kanan. Oke, berarti ini tinggal dibesarin. Nah, ini namanya transformasi ERD ke LRS. Nah, pedomannya adalah paling gampang nih teman-teman ya. Kalau kita mau menghitung berapa sih jumlah LRS yang akan terbentuk ya. Nah, ini ada kemarin kita udah pasang ya jumlah untuk menghitung jumlah LRS. LRS itu logical reconstructor. Itu adalah jumlah entitas ditambah dengan relasi yang many to many. Ini rumusnya. Saya pakai. Nah ya. Jadi rumus untuk mencari LRS itu gini. Jumlah LRS adalah jumlah entitas ditambah dengan jumlah relasi yang many to many. Nah, kalau kita lihat di sini ada entitasnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Ya. Anggota, FPP, bukti pinjam, bukti angsur, sama petugas. Relasi yang many to many ada berapa? 0. 0. Ya sudah. Berarti jumlah LRS yang akan terbentuk adalah 5 tambah 0 gitu ya. Dengan 5. Nah. Sudah, jadi ini pedomannya begini teman-teman caranya. Nah, setelah itu baru kita gambarkan LRS-nya ya. Ini kalau LRS saya pakai ini ya. Oke, untuk gambar LRS kita ambil sini ya. Nah, LRS itu adalah justru dibalik nih. Kalau anggota nama entitas itu di dalam kotak, nama atribut itu di luar kotak, maka ini dibalik. Sekarang yang nama atributnya itu ada di dalam kotak, nama entitasnya di luar kotak. Ada yang baru join lagi nih. Begini, ini kecil sih. Oke, terus kemudian kita lihat lagi FPP ya. Berarti FPP atributnya kita masukin. Terus kita masukin lagi bukti pinjam petugas. Dulu aja. Terus kemudian petugas.
petugas. Terus kemudian bukti angsur ya. Nah, terima begini ya. Kita kasih nama ini petugas. Ini bukti angsur. Kemudian ini bukti pinjam. Yang ini bukti FPP. Oke, kita kasih hijau. Oke. Nah, tadi kita lihat nih arah transformasi anggota dengan FPP itu ke arah FPP. Petugas dengan FPP juga ke arah FPP. Berarti kita pada saat bikin LRS-nya kita deketin gini. Ya. Yang pertama adalah nomor anggota. Nah, kita kasih di sini ada nomor masuk ke dalam Nah, jadi nomor anggota itu masuk ke sini. Nah, ini kita kasih ini nih, kasih keterangan yang masuk, yang dikirim itu adalah nomor anggota. Anggota. Nah, jadi nomor anggota pindah masuk ke sini. Jadi anggota mengirim nomor anggota karena akibat dari transformasi one to many. Kemudian petugas juga sama nih. Petugas ini lurus aja mendingan. Kita luruskan saja. Jadi boleh nggak terlalu. Ini ada kode petugas, ya. Nah, kode petugas ini warnanya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini kode petugas. Jadi dia kirim ke atas gitu ya, kode petugas. Nah, kemudian FPP dengan bukti pinjam ke arah kanan, berarti panahnya juga ke arah kanan nih. Nah, berarti di sini ada nomor permohonan. Oke, di sini ada nomor terus kemudian setelah itu bukti pinjam jadi bukti angsur ya. Ini kalau mau begini boleh juga. Ini ya.
Save-nya enggak ada yang ini dia. Nah, ya. Ini berarti nomor bukti pinjam. Kemudian ini nomor bukti pinjam. Terus kemudian ada lagi, sorry, ini kurang naik ya. Biar masih ada satu yang belum masuk, yaitu kode petugas. Kalau mau di sini boleh juga. Ini kode petugas. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah namanya logical record structure atau LRS. Jadi kalau kita nanti mau buat gitu ya, mau buat table, maka teman-teman mengacunya adalah ke LRS. Gitu ya, bukan ke ERD. Karena LRS ini atribut-atributnya atau kalau di dalam database istilah field-nya itu sudah lebih lengkap dibanding ERD karena di sini sudah ada proses transformasi ya berdasarkan cardinality yang terjadi antara satu entitas dengan entitas yang lain. Nah, sehingga kalau tadinya bukti angsur atributnya itu hanya ada 5, maka sekarang kalau kita nanti mau bikin table maka atributnya jadi 7 karena sudah ada foreign key-nya di sini yaitu nomor bukti pinjam dan kode petugas. Di bukti pinjam ada tambahan 1 nomor permohonan. Di EPP ada tambahan 2 ya nomor anggota dan kode petugas. Nah, jadi ini yang menjadi cikal bakal nantinya kita membuat sebuah table. Oke, ini kayaknya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan, oke, silakan langsung aja. Izin, Pak. Ya, silakan. Izin tanya tapi di luar mungkin ya, pokoknya tanya aja Pak. Kalau saya bisa jujur saya jawab. misalkan menambahkan satu propis, Pak ya. Satu apa? Propis. Propis. Apa tuh Pak? Bisnis kan, Pak. Proses bisnis mungkin. Oh, proses bisnis. Ya. Oh ya, gimana misalnya? Ada anggota mengajukan formulir peminjaman. Oke. Terus disetujui dalam bentuk bukti peminjaman, terus akhirnya melakukan sebuah angsuran ya Pak. Ya. Nah kalau misalkan ada satu propis lagi tambahan bahwa misalkan mensyaratkan petugas yang melayani formulir peminjaman ini tidak boleh sama dengan petugas yang melayani bukti angsuran. Itu apakah nanti bentuknya dipecah petugasnya atau seperti apa Pak ya nanti penggambarannya kalau misalkan ada sebuah propis seperti itu Pak? Mungkin itu Pak.
Oke. Jadi boleh, kalau saya cenderung nanti di ERD-nya gitu ya, di ERD ini bisa saja kalau mau efisien petugasnya tetap satu, cuma nanti di sini ditambahkan mungkin kayak semacam status, Pak. Status ini kayak semacam kode, dia itu petugas ini tuh hanya boleh di posisi apa, misalnya di formulir di permohonan saja, ataukah dia yang boleh melakukan di angsuran, Pak. Gitu. Jadi status ini yang nanti akan dicek oleh sistem. Petugas ini tuh petugas apa? Petugas hanya boleh melayani angsuran saja ataukah apa? Jadi pada saat dia login, maka privilege-nya dia kalau dia statusnya adalah sebagai, katakanlah kalau kita kasih kode ya 1, 2 gitu ya. Kalau dia 1, maka nanti dia bisa buka menu permohonan, Pak. Tapi dia nggak bisa buka bukti angsuran. Tapi kalau dia misalnya kita kasih kode 2, maka kalau memang tidak diperbolehkan dia di permohonan, maka dia bisa buka menu angsuran. Itu paling bermain di privilege seperti itu kalau saya lebih efisien gitu ya. Tidak perlu dibikin petugas permohonan dan petugas angsuran gitu, Pak. Oh siap Pak, berarti lebih hemat table gitu Pak ya? Betul, lebih hemat Pak. Dimainin aja di statusnya. Jadi artinya gini, kenapa tidak di hardcode? Nah jangan di hardcode. Kalau di hardcode maksudnya dibikin di dalam coding malah repot. Mendingan kita kasih kode saja di petugas itu bahwa ini petugas ini hanya boleh itu ya. Misalnya kita kasih kode tadi 1 hanya boleh menu ini gitu. Jadi nanti dikunci aja pada saat dia buka, pada saat dia login. Udah masuk, kita passwordnya udah oke, maka menu yang bisa disajikan buat si petugas itu hanya ya permohonan, kalau dia memang hanya boleh melakukan permohonan saja. Gitu. Bahkan nanti bisa juga Bapak bikin privilege lagi, misalnya katakanlah ada petugas itu misalnya katakanlah kepala koperasinya yang bagian approve. Nah itu kan juga bisa tuh pada saat dia login, misalnya statusnya adalah sebagai levelnya lebih tinggi daripada petugas biasa gitu ya. Nah itu nanti kan misalnya dia hanya bisa mungkin buka, nggak bisa nggak bisa mengentry permohonan, tapi dia bisanya adalah memverifikasi apakah ini disetujui atau tidak. Kalau memang ada level begitu ya di koperasi, misalnya kita proof-nya tuh pakai sistem, maka nanti si kepala koperasinya atau ketua koperasinya tuh bagian yang bisa melakukan menu verifikasi dan mungkin dia bisa ngelihat laporan lah, katakanlah gitu. Jadi kita bermain aja dengan table user gitu ya, atau bisa juga nih petugas ini kan sebenarnya di user supaya bisa mendeteksi Pak, sebenarnya lebih kepada nantinya kalau suatu ketika ada apa-apa, namanya kan ini finansial ya, finansial kan sangat beresiko, jangan sampai tadi saya setuju kalau memang ada pembatasan bahwa orang yang mengentri permohonan nggak boleh orang yang mencetak bukti pinjaman atau bisa langsung, karena nanti dikhawatirkan ada semacam inilah conflict of interest gitu ya. Nah itu silakan saja nanti dimainin di data table di usernya gitu ya. Mana privilege yang dia diperbolehkan, mana yang tidak. Tapi kalau dipisah-pisah nanti malah tidak efisien menurut saya tabelnya. Begitu Pak. Siap Pak Denny, terima kasih Pak Denny. Ya sama-sama Pak. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan terkait bagaimana cara bikin ERD dari dokumen ya. Jadi kan ada tugas tuh yang dokumennya cukup banyak tuh. Jadi kemarin pas setelah saya berpikir, wah ini pada memahami nggak? Makanya tadi saya ceritakan dari awal bagaimana terjadinya sebuah dokumen, kemudian kita bikin ERD, kemudian kita bikin LRS. Nah sebenarnya dari LRS itu teman-teman sudah bisa nantinya bikin table ya atau physical database ya, itu tentunya tinggal disesuaikan saja field-fieldnya dan tipe datanya ya disesuaikan dengan apa yang mau disimpan. Kalau bentuknya tanggal ya tanggal, kalau bentuknya sebuah angka kode yang mungkin tidak harus dihitung secara operasi matematik ya berarti kita kasih tipe datanya teks misalnya gitu ya, atau kalau yang numerik memang kita kasih data numerik. Nah jadi si ERD ini memang sangat powerful sekali pada saat kita mau menggabungkan antara proses bisnis gitu ya dengan dokumen yang ada di sana. Nah dokumen ini juga harus diperhatikan teman-teman. Jadi jangan dokumen yang sistem yang pure berjalan. Jadi kembali lagi nih, jadi kalau kita bikin sistem, upayakan teman-teman harus berpikir bahwa sistem itu kalau bisa mengubah proses lebih efisien.
jangan hanya membalikkan dari manual ke komputer gitu ya. Jadi kalau misalnya prosesnya, anggaplah kalau di sebuah perusahaan misalnya birokrasinya panjang nih, kalau bisa pada saat kita mendevelop sistem, kita sekalian juga memperbaiki prosesnya. Kalau ada proses-proses yang selama ini kayaknya kurang efisien, ya disimplifikasi itu lebih baik gitu ya. Disimplifikasi dulu, kemudian mana ada dokumen nggak yang bisa di-merge gitu ya. Di-merge, kemudian setelah itu proses bisnisnya kan jadi lebih singkat. Nah barulah itu nanti di-proof kepada user. Nah setelah user sudah oke, maka barulah kita akan develop kepada model datanya tadi. Karena terkadang pada saat kita bicara di dalam sebuah proses bisnis perusahaan tuh ada dokumen yang sebenarnya secara isian, mungkin teman-teman mungkin mengalami ada formulir di sebuah perusahaan tuh banyak item-item di dalam formulir itu nggak pernah keisi gitu ya. Nah kalau nggak pernah keisi harusnya itu dioptimalkan dulu. Mana field atau atribut yang tidak pernah terisi ya udah dihapus aja karena nggak pernah kepake selama ini. Mendingan itu dihapus, simplifikasi, dioptimalisasi itu dokumen. Kemudian setelah itu nanti baru teman-teman bikin model datanya. Jadi model data yang nantinya akan kita gunakan untuk pengembangan sistem berikutnya ya sudah melalui proses filterisasi dari atribut-atribut yang kurang atau atribut-atribut yang tidak terpakai tadi gitu. Jadi ya seringkali tuh banyak pada saat sekarang ini kondisinya formulir itu tuh sebenarnya nggak pernah tidak semua item yang ada ini diisi Pak, ya cuman bagian tertentu aja, ya udah mendingan simplifikasi aja dokumennya, kemudian disepakati sama user ini udah betul belum format yang barunya, setuju nggak dengan format ini, kalau udah setuju baru kita adopsi menjadi sebuah model data. Jadi memang proses membuat ERD ini adalah sebuah proses bagaimana dokumen yang digunakan di dalam proses bisnis itu kita optimalisasi dulu gitu ya dokumen, jangan sampai nanti sistem yang dibangun hanya sekedar mengubah dari kegiatan manual menjadi komputerisasi tapi tidak ada optimalisasi dari sisi prosesnya, tidak mempercepat, tidak mengefisienkan, bahkan ya nanti akhirnya tentunya juga secara operasional jadi tidak terasa signifikan perubahannya. Gitu teman-teman, secara konsep kalau kita mau membangun sebuah sistem, buatlah pemikiran bahwa kalau nanti di masa depan sebaiknya sistemnya akan lebih simple gitu ya, lebih simple, bahkan kalau perlu ada proses bisnis yang memang selama ini kesannya birokratis sekali, kalau memang perlu diefisienkan atau disimplifikasi itu jauh lebih baik gitu ya. Mungkin ada beberapa dokumen ini kayaknya cuman sekedar verifikasi ya, tapi sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang kemudian sudah bisa sudah bisa berjalan. Kira-kira gitu. Oke, Pak Junius. Silakan Pak Junius, present. Iya Pak. Ya, silakan. Nanya Pak, terkait dengan simplifikasi table ya Pak ya. Ya. Kan misalkan tadi di table anggota, misalkan kan ada alamat. Di alamat itu kan biasanya ada field kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi itu misalkan. Ya. Nah, kalau secara teori umumnya kan masing-masing dari field kelurahan itu jadi table sendiri, master sendiri. Ya. Kecamatan juga, kota dan provinsi juga. Ya. Nah, kalau misalkan saya simplifikasi jadi cuma menjadi satu table gitu, satu table yang misalnya gitu. Bukan satu table wilayah Pak, satu table wilayah. Wilayah di mana isinya cuma 2 field. Fieldnya yang pertama itu kode sesuai misalkan kan ada Permendagri tuh, kode wilayah Indonesia kan. Dan kayak kode pos ya? Iya, ada kode Permendagri sih Pak sebenarnya. Itu sebagai primary key-nya. Jadi kayak misalkan provinsi DKI itu kan dibuat kodenya 31 secara Permendagri kayak gitu. Terus terus field berikutnya tuh ada field keterangan misalkan 31 itu DKI Jakarta. Nah, kemudian ada lagi di dalam field kode tadi untuk data kelurahan juga ditampung di dalam satu tabel wilayah itu. Ya intinya saya ngegabungin 4 tabel tadi, kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi jadi satu tabel tuh Pak. Karena pertama kan dari sisi
usage storage-nya jadi terlalu makan tempat. Kemudian dari sisi query juga lumayan makan waktu kan. Ya. Nah, saya kompres tuh jadi satu table. Menurut saya sih itu secara secara di lapangan gitu kan itu cukup baik. Nah, tapi secara teori itu dibolehkan nggak, Pak? Oke, ya, terima kasih. Ya, jadi gini, jadi ada kalau kita bikin ERD model tadi ya, sebenarnya teman-teman tuh secara tidak langsung itu sudah minimal akan mencapai yang disebut namanya normalisasi tingkat ketiga, yaitu menghilangkan transitive dependency gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sebuah kondisi di mana ada sebuah table secara query, kemudian secara table tadi bisa dari 4 mau disimplifikasi menjadi 1, pada prinsipnya di dalam ERD di dalam database itu boleh. Ada istilah namanya denormalisasi. Jadi kalau memang terkait dengan performance gitu ya, performance dari sistem yang nantinya akan berdampak kalau kalau tabelnya banyak, memang pastinya akan lebih lama gitu ya prosesnya gitu ya, dibanding dengan table yang sedikit. Nah, jadi kalau tadi kasusnya itu boleh Pak. Jadi Bapak bisa bikin tadi ya sebuah table referensi. Tadi ada yang itu tuh dia ngasih tahu tabel referensi itu boleh sekali Pak. Jadi bikin tabel referensi yang mensimplifikasi dari referensi-referensi yang ada gitu ya. Yang penting jangan kita bikin program itu kayak model kode-kode tadi tuh dibikin hardcode. Nah, ini terkadang nih ada beberapa programmer nggak mau repot gitu ya, dibikin hardcode di dalam hardcode, dibikin pakai fungsi if gitu ya di dalam, karena udah males bikin table lagi gitu ya. Nah, sebaiknya itu dihindari. Kenapa? Karena nanti satu ketika kalau tiba-tiba ada perubahan, ada penambahan dari kondisi-kondisi itu, lebih enak tuh di table. Karena kalau di table itu siapapun nanti orang yang akan menjalankan program itu ya mereka tinggal mengubah atau menghapus gitu ya kalau memang tabel referensi itu sudah tidak digunakan lagi gitu ya, salah satu record atau apa gitu ya. Nah, jadi itu sih saya, jadi silakan Pak, itu boleh Pak kalau tadi kasusnya adalah mensimplifikasi dari wilayah ya, boleh gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan dibuat secara IRD-nya tuh gimana? Ya langsung ini Pak, tarik satu garis aja nggak apa-apa ya? Betul, satu garis, misalnya katakanlah anggota miliki wilayah gitu. Iya. Soalnya kan tapi wilayah itu kan nanti dipakai di beberapa field sebenarnya kan di table anggota. Di beberapa field kan, jadi gini, Pak, anggota kan berarti misalnya nomor anggota, kemudian alamat, mungkin alamat. Nah, pada saat dia mau mengidentifikasi dia tuh tinggal di kota mana, provinsi apa, ya tinggal di situ. Jadinya kan ini ya, satu anggota memiliki hanya satu wilayah kan pasti kan? Iya. Satu wilayah tapi untuk banyak anggota, berarti kan menu-nya itu ke anggota, berarti nanti di anggota itu ada sebuah forensik namanya kode wilayah lah istilah gitu Pak. Nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya? Iya, jadi ada kode wilayah di dalam tabel anggota. Karena tadi kita merefer lagi adalah ke tabel referensi yang tadi Bapak buat untuk mendefinisikan kota dan provinsi gitu ya. Iya, oke. Ya. Boleh Pak? Ya, sama-sama Pak. Terus satu lagi Pak. Oh iya, silakan. Ini kan sebenarnya metode pembuatan IRD ada 2 macam ya. Ini kalau yang ini kan kayaknya pakai chain ya. Satu lagi kan ada cross foot ya Pak ya. Cross foot. Untuk dalam ininya ya, apa model diagramnya? Iya. Saya waktu ngeliat yang ini kayaknya agak bingung, soalnya saya biasanya pakai cross foot, karena kalau crossfoot kan langsung bentuk LRS ya langsung. Soalnya saya kebiasaan langsung kayak bentuk diagramnya gitu Pak, langsung bentuk table. Nah, kalau crossfoot kan langsung di situ ada langsung parentingnya dimasukin Bapak di situ ya? Iya. Nah, itu namanya sudah LRS Pak sebenarnya. Jadi kalau ERD itu kan jadi kalau ERD itu masih sifatnya konseptual data model, dia tuh hanya menggambarkan atribut-atribut ciri dari si objeknya. Jadi belum bicara ada atribut tuh pindah ke tempat lain. Nah, yang Bapak buat tuh sebenarnya adalah sudah bentuknya LRS sebenarnya. Gitu ya. Okay. Jadi LRS yang nantinya akan direalisasi jadi table.
Jadi physical database. Jadi sebenarnya itu sudah satu step lebih lanjut dari ERD. Jadi kalau ERD itu kita bicaranya memang betul-betul ada objek, kemudian ada atribut yang ciri-ciri menggambarkan dari ciri dari sebuah objek, Pak. Oh, oke, berarti Karena kalau gitu Bapak nanti Bapak kalau misalnya tiba-tiba ada atribut itu kan orang bingung ini masuk dari mana, kok bisa ini. Nah, kalau tadi dari ERD kan kelihatan tuh rangkaiannya. Iya. Ada dokumen, kemudian harusnya dibuat dulu objeknya, dari objek ini baru berpindah menjadi ditransformasi, jadilah LRS. Nah, LRS inilah yang menjadi cikal bakal untuk Bapak bikin table. Oh iya, oke. Ya, nggak apa-apa Pak, emang biasanya. Terkait waktu juga biasanya sih. Iya. Cuma biasanya untuk orang-orang yang memang sudah familiar di database ya dia udah tahu nih foreign key masukin. Cuman kalau kita bicara tentang cara belajar orang membuat ERD ya step yang saya lakukan adalah step memang betul-betul dari awal sekali Pak konseptualnya. Oke, makasih Pak. Oke, berikutnya sini ada Pak Zainul Mutakin, setelah itu Pak Hairil Umuri. Ya, Pak Zainul Mutakin dulu, silakan. Maaf Pak, tadi saya sudah Pak, cuman udah ya? Belum itu. Oh ya, break. Yang berikutnya berarti Pak Hairil Umuri. Silakan Pak Hairil. Izin bertanya Pak. Silakan Pak. Kan kalau tadi kata Bapak dengan membuat ERD ini itu bentuk dari optimalisasi ya Pak ya. Betul. Jadi tadi masuk normalisasi berapa gitu kata Bapak tadi. Ya. Berarti kalau kita sudah bikin ERD kemungkinan tidak akan terjadi ini ya Pak, kayak duplikasi data, inkonsisten data dan sebagainya ya Pak. Apa masih bisa akan terjadi ya Pak? Nah, oke. Terima kasih. Jadi gini Pak, waktu kita bikin ERD nanti mungkin tadi ya ada dokumen pada saat teman-teman bikin mungkin bisa gambar itu beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin saking futuristiknya gitu ya, banyak entitas-entitas yang muncul gitu. Karena mungkin biasanya pendekatan ke aplikasi. Nah, tapi ada juga yang mengeneralisasi. Jadi memang ERD-nya nanti akan tergantung kalau konsep yang sebenarnya tadi ERD bahwa setiap objek itu memiliki atribut dan atribut-atributnya menjelaskan dari ciri dari objek. Itu kalau digambarkan secara benar sampai dengan ke kardinalitinya juga benar, maka saya bisa mungkin berdasarkan pengalaman saya selama ini mendesain ERD itu umumnya kita bisa sudah selesai di itu tadi normalisasi tingkat ketiga. Jadi ada namanya kalau data tidak normal tuh banyak field yang dari Rico tuh ada yang kosong-kosong, nanti ada functional dependency, ada namanya transitive dependency. Nah, apakah nanti menghilangkan redundansi atau inkonsistensi data kalau kita tuh biasanya normalisasi tuh paling rendah itu adalah di normal tingkat ketiga itu udah paling rendah tuh, walaupun nanti ada multi tingkat kelima gitu ya, reference transitive dependency, tapi umumnya tingkat ketiga saja itu sudah bisa memenuhi kondisi itu Pak. Gitu. Jadi tergantung nanti memang model ERD yang dibuat gitu ya, apakah sudah sesuai dengan penerapan dari objek yang kita mau tangkap datanya, seperti tadi ya dokumen-dokumennya itu sudah tercover belum informasinya. Karena pada saat kita mendesain ERD, Bapak juga teman-teman juga harus perhatikan gini, jangan kita hanya terpaku kepada inputan gitu ya, tapi kita juga harus memikirkan juga ada output yang nanti akan dicetak. Nah, pada saat output yang nanti akan mau dicetak ini kira-kira sudah memenuhi belum ininya, atributnya untuk bisa mencetak ke output yang diinginkan oleh user ya, dalam hal ini pada saat kita identifikasi kebutuhan. Jadi itu memang dokumennya harus kita, kayak tadi kan keluarnya adalah bukti pinjam. Bukti pinjam itu menurut teman-teman keluaran apa masukan? Kalau di sistem pemberian kredit, bukti pinjam sama bukti keluaran. Nah, itu keluaran. Bukti pinjam keluaran, bukti angsuran juga keluaran. Tapi ada satu dokumen masukan yang di situ sebenarnya tidak terlihat. Ada namanya formulir permohonan pinjaman tuh, itu masukan. Nah, jadi pada saat kita tadi breakdown kan ternyata ada dokumen FPP tuh muncul gitu ya, ada objek namanya FPP, entitas FPP. Nah, jadi kalau memang misalnya kita perlu memasukkan itu menjadi sebuah entitas yang memang harus
menggambarkan ciri dari si objeknya si EPP, ya kita keluarkan dari dokumen, walaupun dokumen formulir EPP-nya di situ nggak ada gitulah. Itu terkadang kan pada saat kita inventarisir dokumen di dalam bisnis proses, ada yang memang bentuknya sudah berwujud dokumen, ada yang bentuknya tuh masih ya katakanlah kertas kosong gitu ya, kayak dokter misalnya. Dokter itu kan nulis resep itu kan sebenarnya di dalam resep itu apa sih yang dia tulis? Pasti nama obat. Kemudian aturan pakai obat sama jumlah obat, teman-teman. Dia kan nulis kan nama obatnya, kemudian berapa banyak yang harus diresepkan kepada pasien sama aturan pakainya. Ini 3x1 apakah 2x1. Jadi kalau kita tangkap resep itu yang cuman kosong gitu, ya kita nggak bisa menangkap. Tapi pada saat sudah mulai diisi sama dokter, ternyata kita bisa tahu bahwa yang diisi dokter tuh adalah nama obatnya, kemudian jumlah obat yang diperuntukkan buat si pasien tersebut sama aturan pakai, karena nanti bisa beda-beda setiap pasien dengan pasien yang lain tuh, walaupun obatnya sama, jumlahnya sama, tapi bisa saja yang ini 1x1, yang ini 2x1, yang ini 3x1 tuh bisa jadi kan begitu. Nah jadi itu yang kita tangkap, walaupun secara dokumen mungkin nggak kelihatan dalam bentuk kolom-kolom gitu ya. Itu kira-kira. Begini berarti Pak, seandainya kalau kita mau terjadi misalnya inkonsistensi data sama duplikat data itu Pak, berarti yang harus kita lakukan agar tidak terjadi itu apa hanya kita lakukan normalisasi saja, apa harus ada perubahan penyusunan IRD ya Pak? Ya, jadi kalau kita sudah susun table dalam bentuk LRS, ternyata pas setelah kita lakukan pengecekan, ini kayaknya masih ada kerangkapan data. Mau tidak mau ada table yang harus dipecah lagi Pak. Ada dipecah lagi untuk supaya dia bisa tidak jadi tidak rangkap gitu ya. Gitu. Itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tadi kerangkapan atau inkonsistensi data. Kan dikhawatirkan tuh kalau inkonsistensi data gini, kalau tabelnya rangkap gitu ya, diupdate di tabel A, tapi ternyata di tabel B-nya nggak ke-update gitu ya. Nah, karena tadi tidak ada itu foreign key-nya, sehingga akhirnya dia tidak mengupdate. Nah, sehingga harusnya diupdate dua-duanya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dalam kita mendesain sebuah ERD, kalau bisa jangan mengupdate di setiap tempat. Jadi kalau bisa ya misalnya kayak masternya tadi anggota gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan alamat ya dirubahnya di anggota, jangan di transaksi permohonan gitu ya. Itu alamatnya dirubah karena alamat itu hanya ada di tabel anggota saja. Jadi kita kalau mengubah, alamatnya berganti ya, dirubahnya di anggota, maka seluruh nanti report-report ya mengacunya kepada tabel anggota saja. Jadi kan tidak rangkap tuh, nggak muncul alamat itu di mana-mana gitu, tapi cukup di tabel anggota. Atau misalnya tadi ada status user. Nah, status user tuh ya adanya hanya di misalnya tadi di petugas itu, tidak ada di mana-mana gitu ya. Karena nanti kalau ada di mana-mana nanti bisa jadi di usernya diupdate, tapi di tabel yang lain ada status itu ternyata nggak ke-update. Nah, itu kan bisa terjadi nanti programnya jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Berarti lumayan besar effort kita ya Pak, kalau kayak gitu ya Pak ya. Bukan ya, kalau kita merubah tabel berarti kita juga ini ya Pak, merubah aplikasi-aplikasi yang menyesuaikan terhadap tabel-tabel itu ya Pak. Ya, mau tidak mau jadinya begitu. Harus dari awal memang harus hati-hati dalam menyusun IRD ya Pak ya. Ya, jadi saya menganalogikan kayak kalau kita mau bangun rumah ini sebenarnya gambar arsiteknya Pak. Jangan sampai nanti di tengah jalan pada saat pembangunan rumah tiba-tiba Bapak merubah jendelanya salah nih gitu, atau pintunya jangan di sini gitu. Nah, itu kan bisa merubah total Pak, harus bikin lagi gambar ulang Pak. Gitu. Jadi saya kalau di kantor itu kebetulan di bagian cleansing data ya Pak. Jadi banyak data-data invalid kayak gitu Pak, yang harus di cleansing, data yang duplikat gitu. Makanya kita ya kadang kita bersihin aja gitu Pak. Yang terjadi bersihin tapi tetap ada masuk gitu. Ya memang nanti resikonya adalah di bagian Bapak sebagai data cleansing itu akhirnya baru mengetahui bahwa ternyata datanya banyak yang double nih gitu ya. Nah mungkin waktu si developer yang bikin sistemnya atau bikin aplikasinya ya dulunya mungkin ya berpikirnya mau cepat gitu ya, kan daripada merombak yang lain, akhirnya dia kan kalau bikin sistem tuh biasanya di organisasi namanya sistem kayak rumah ya, rumah tumbuh gitu ya, sistem tumbuh.
Jadi pada saat satu ketika ada kebutuhan, kemudian desain. Nah ternyata database-nya itu ya nggak dirancang ulang ini ya. Yang penting udah nih karena butuhnya cepat sehingga akhirnya bikin tabel sehingga akhirnya bukan asal ya, hasilnya selesai gitu ya permasalahannya, tapi ternyata tidak selesai secara keseluruhan. Tadi pada saat tiba-tiba datanya diintegrasikan, kemudian ditarik untuk dilakukan data analitik, ternyata banyak yang terjadi rangkap data gitu ya. Nah itu akhirnya bagian cleansing lah yang nanti kerepotan setelah melihat kok ternyata datanya jadi tidak bersih gitu ya, karena banyak yang tidak sesuai dengan yang ingin dilakukan analitik gitu. Ya itu memang nanti dampaknya di bagian belakang itu Pak, pada saat dilakukan analitik. Baik Pak, makasih ya Pak. Ya sama-sama Pak. Ya Pak Leonardo silakan. Ya, makasih Pak Denny. Ya. Mau nanyanya sebenarnya mau nanya tugas sih. Ya tugas. Apa? Susah ya tugasnya? Susah Pak. Kalau boleh nanya Pak, itu kan ada data pemohon, terus ada data istri anak, itu berarti masuknya di anggota sih Pak? Bentar, kok jadi ini malah di itu ya, formulir kredit ya? Iya. Nah, saya baru belajar nih Pak soalnya. Ya nggak apa-apa, karena kan mungkin selama ini walaupun teman-teman sudah bermain di aplikasi, tapi kan mungkin mainnya adalah ini ya, istilahnya secara praktikal gitu, dunia praktikal ya, hasilnya udah apalagi kalau misalnya permintaannya pengennya cepet gitu dari bos gitu ya, harus segera nih 2 hari kelar gitu ya, mau nggak mau udah nggak berpikir lagi model data yang lainnya seperti apa, yang penting ini terpenuhi dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, udah. Teman nanti ada di belakang-belakang baru tuh kelihatan seperti tadi yang kasusnya Pak Hairil Umuri pada saat mau dilakukan analitik, wah ternyata datanya harus di cleansing cukup banyak gitu ya, karena data banyak yang redundant. Oke, saya akan coba kasih lihat ininya, formulir yang menjadi tugas ya. Oke, sudah terlihat Pak Leonardus ya. Ini ya Pak, data pemohon ya Pak? Iya Pak. Oke, data pemohon ini kan ada nama lengkap si pemohonnya, kemudian nama gadis ibu kandung, status perkawinan. Nah, ini kalau Bapak mau istilahnya dijadikan satu, sebenarnya ini nggak ada masalah Pak. Jadi misalnya data pemohon ya berarti nanti tulis nama ibu kandung, kemudian kan ini kalau status perkawinan kan bukan status perkawinan ibu kandung, tapi ini data pemohon. Jadi ya masukin data ini bisa jadi satu table nih. Tapi kalau tadi misalnya pendidikan terakhir, ya ini pakai kode aja. Kalau dikasih 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Atau kalau mau langsung tertulis pilihan, tapi nanti pas yang tersimpannya misalnya jenjang pendidikan SD, SMP, ini kan modelnya bisa gini ya. Kalau SD, SMP ini nanti teman-teman sebenarnya pada saat di dalam aplikasi kan kita bisa bikin pilihan, tapi nanti yang tersimpan itu sesuai dengan ini nih, sesuai dengan namanya, atau bisa juga pakai kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini sih nggak ada masalah kalau menurut saya. Yang data suami istri juga dimasukin ke anggota ya Pak ya, keluarga terdekat gitu, berarti itu anggota ya Pak? Nah, kalau suami istri ini, kalau saya sebenarnya ini bisa masuk ke anggota juga Pak. Iya. Gitu. Jadi ya kalau pemohonnya sebagai yang laki-laki berarti kan ini data istrinya kan masuk gitu ya. Ya nama istri, Pak. Lahir. Keluarga terdekat yang tidak tinggal serumah, ya daripada bikin table lain nanti malah agak rancu ya, karena ini mendingan dijadiin satu juga nggak ada masalah. Sama pekerjaan juga belum. Pekerjaan? Data pekerjaan pemohon. Oh, kalau misalnya mau dibuat table terpisah juga sebenarnya bisa ya. Misalnya pemohon punya katakanlah keluarga gitu ya. Jadi istilahnya namanya weak entity Pak. Jadi bisa weak entity tuh. Jadi ada pemohon, ada keluarga. Nah keluarga ini kan nanti merefer kepada si itu pemohon gitu. Itu juga bisa gitu ya. Jadi
pada saat kita mendesain table itu sebenarnya bisa dengan berbagai cara supaya untuk menangkap data ini. Tapi kalau ini sih identitas ini masih masih bisa ada yang digabung masih oke. Ini kan data pekerjaan pemohon. Kalau memang misalnya mau dijadikan satu bisa. Tapi kalau ini kayaknya jadi kebanyakan ya data pekerjaan suami atau istrinya ya. Gitu. Boleh aja sih kalau ini dipisah juga bisa nih. Jadi dipisah. Jadi tadi dia punya keluarga gitu ya. Kecuali kalau ibu kandung kan dia cuma biasanya nama kecil ibu kandung kan. Kalau di perbankan itu biasanya kan selalu pakai nama ibu kandung itu kan, nama kecil ibu kandung kan. Sebagai apa sih kayak password generalnya gitu ya. Biasanya kalau kita di wawancara sama itu kalau pengen itu kartu kredit biasanya nama ibu kandungnya siapa gitu segala macam. Oke, Pak. Kalau nanya Pak, ya kalau silakan. kayak tadi kan pendidikan itu kita bikin angka-angka ya Pak. Ya. Berarti ada tabel referensi pendidikan gitu ya Pak. Nah, bagus nih. Jadi kalau misalnya mau bikin tabel referensi pendidikan itu juga boleh gitu ya. Jadi ada pemohon punya pendidikan gitu ya, itu boleh Pak. Atau misalnya ini status perkawinan ini kan ada lajang, menikah, duda gitu ya. Nah itu juga boleh. Atau nanti tersimpannya dengan ini Pak, dengan kalimat ini, tetapi resikonya adalah itu kan jadi kayak hardcode juga gitu ya. Gitu, karena kita hanya membatasi 3 pilihan ini. Nah kalau misalnya satu ketika misalnya pendidikan terakhir ini, misalnya katakanlah ini udah masuk semua belum, SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3. Ini sudah masuk semua nih. Cuman nggak ada TK nih gitu ya. TK kayaknya nggak dipakai ya. Nah, kalau memang sudah diperkirakan tidak akan berubah, ya bisa pakai kode tadi. Tapi kalau saya lebih prefer menyarankan mendingan pakai tabel Pak. Jadi kodenya itu adalah kode pendidikan. Nanti dia merefer kepada tabel pendidikan. Karena kalau satu ketika misalnya ada perubahan gitu ya, maka kita bisa mengubahnya di tabel itu lebih enak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi teman-teman? Wah, udah malam juga ini. Pak, boleh nambah bertanya nggak Pak? Boleh, silakan. Ini Pak, ada tips nggak seandainya pada kadang-kadang kan aplikasi itu banyak tambahan-tambahan gitu ya dari user. Nah, itu gimana supaya tidak ada redundansi data atau seperti yang dikatakan Pak Khairil tadi Pak, tipsnya kira-kira apa ya Pak? Apakah menurut Bapak bagaimana? Gitu aja. Terima kasih. Oke, ya. Jadi gini, kalau kita mendevelop aplikasi, penambahan itu kalau munculnya di tengah perjalanan gitu ya. Jadi biasanya gini, sistem yang batch katakanlah versi 1 ini udah launching gitu ya. Kemudian dia menambah gitu ya, menambah kebutuhan gitu ya, karena ternyata belum terfasilitasi dengan sistem yang versi 1 ini. Ya, pada saat kita ingin mengakomodasi penambahan itu, mau tidak mau kita harus merefer kepada, makanya gini, kalau teman-teman punya model ERD gitu ya, punya model ERD tadi konseptual data model, maka sebenarnya pada saat ada penambahan, kita tuh harus hati-hati juga, ini nambahinnya nih, jangan sampai nanti terjadi tadi kerangkapan data, ya harus kita pikirkan bahwa entitas yang nantinya akan bertambah, itu kalau bisa jangan merupakan redundansi dari apa yang sudah ada. Kayak tadi misalnya, saya tadi permohonan sampai nyetak bukti pinjam gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada bukti angsuran nih. Nah pada saat bukti angsuran ternyata pas di breakdown ada entitas-entitas itu yang sebenarnya sudah ada di dalam ERD sebelumnya. Nah mau tidak mau kan sebenarnya kita udah nggak perlu lagi meng-create table tersebut. Kita cukup menambahkan saja atau menghubungkan saja dari entitas yang sudah ada gitu. Jadi memang
ERD ini sebenarnya salah satu landasan gitu ya kalau nanti kita mau mengimprove atau bahkan memodifikasi aplikasi dengan kita punya kalau master plan datanya gitu ya, maka kita tuh bisa relatif lebih mudah. Oh, saya mau nambahin ini nih. Kita lihat, oh kira-kira yang ini sebenarnya udah ada, berarti kita bisa nambahin dengan menghubungkan saja dengan model dengan entitas yang sudah tersedia, Bu. Tapi kalau memang bentuknya dalam table punya gambarannya, nah itu memang agak sulit. Kenapa? Karena terkadang kan ada orang yang hafal table-tablenya itu apa saja, tapi ada juga yang mungkin karena udah terlalu banyak itu udah nggak tahu lagi di mana. Pokoknya udah kita bikin aja create table lagi. Nah tahunya pas tadi di bagian Pak Hairil itu ternyata pas di cleansing, wah ini banyak yang double nih ternyata gitu ya. Nah itu kalau menurut saya tipsnya adalah ya memang kita harus punya dokumentasi dalam bentuk kayak semacam peta dari si model datanya. Kalau saya sih menyarankan paling gampang adalah kita pakai ERD atau tadi bisa juga pakai LRS gitu ya. Karena kan ini udah pakai LRS, jadi LRS bentuk terakhirnya, karena di LRS itu adalah semua field-nya pasti adalah field yang terrealisasi dalam physical database. Jadi LRS-nya kita punya, kemudian nanti pada saat kita mau menambah fitur atau menambah sebuah tambahan aplikasi, maka ya kita harus bisa memetakan kembali, ditambahin di bagian mana supaya tidak terjadi tadi redundansi atau inkonsistensi data. Begitu, Bu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terakhir Pak Muhammad Zakaria, silakan ya. Izin Pak, ini agak melebar ke jurnal atau paper Pak. Hah? Jurnal atau paper? Iya. Okay. Maksudnya kalau misalnya kita mau mengangkat tema kayak IRD atau ini ya Pak, LRS ini, itu misalnya dijurnalkan itu dia paketnya apa ya Pak? Maksudnya apakah cukup dengan IRD atau LRS ini atau dia harus komplit sama apanya gitu Pak? Maksudnya kalau kita mau perancangannya di yang kita temakan tuh ini gitu Pak misalnya Pak. Oke, sampai spesifikasi basis data Pak. Jadi kalau Bapak misalnya katakanlah judulnya nih, rancangan katakanlah data atau konseptual data model, misalnya aplikasi, misalnya simpan pinjam misalnya. Nah, Bapak berarti nanti kan menggambarkan tuh bagaimana model datanya ERD pasti. Nah, ERD kemudian ada transformasi ke LRS. Nah, nanti dari LRS itu sebenarnya turunan terakhirnya adalah bentuk spek basis datanya tuh Pak. Fisikalnya ya Pak? Fisikalnya, betul, dengan tipe datanya. Jadi nama field, kemudian tipe data, kemudian panjang field gitu ya. Nah, itu sampai di sana Pak. Supaya orang bisa tergambar bahwa setelah dari LRS ini turun menjadi sebuah spek database atau physical data yang siap untuk diimplementasi oleh seorang database administrator tuh ke sebuah software di BMS. Misalnya pakai MySQL kah atau pakai ini ya. Nanti waktu spek basis data bisa saja Bapak menyesuaikan dengan tools di BMS yang dipakai gitu. Kalau MySQL berarti nanti tipe datanya ngikutin stylenya MySQL. Atau misalnya Microsoft Access ya ikutin stylenya Microsoft Access misalnya gitu ya. Ikutnya technical paper ya Pak berarti itu Pak? Itu technical paper Pak. Oh siap. Technical paper karena Bapak membahasnya satu kasus sistem gitu ya. Satu kasus sistem. Bukan survei paper. Kalau survei paper Bapak malah ngebahasnya begini. Tools katakanlah gini ya. Misalnya kalau ngebahas model data dari sebuah aplikasi misalnya tadi ya simpan pinjam gitu. Ya mungkin nanti Bapak akan mengeksplor tapi itu kayaknya ini ya jenis-jenis database-nya Pak. Misalnya dia pakainya MySQL, yang ini pakainya katakanlah Oracle, yang ini pakai apa. Nah, jadi nanti berapa banyak tuh yang pakai MySQL, berapa banyak yang pakai Oracle, berapa banyak pakai. Nah, itu kalau itu namanya survei paper. Gitu. Tapi kalau sampai ngerancang ERD-nya gitu ya dari sebuah sebuah aplikasi tertentu, maka sudah masuk ke technical paper karena sudah spesifik terhadap aplikasinya. Baik Pak, terakhir Pak, ini yang tadi disampaikan Pak Denny itu kan
idealnya itu kan kita tidak hanya membuat saja gitu, tetapi memberikan perbaikan atau apa tadi yang istilahnya konsepnya itu kan mengoptimalisasi atau mensimplifikasi gitu ya. Memberikan manfaat untuk ke depan gitu istilahnya. Itu ya. Dalam rangka IRD ini pembedanya apa Pak? Misalnya dengan IRD biasa itu apa yang bisa kita tandai di situ itu sebagai tadi yang kita optimalisasi atau kita bikin sesuatu yang untuk masa depan gitu Pak? Ya, jadi kalau ERD memang gini Pak, pendekatannya ERD itu memang kita nggak bisa nandain bahwa ini yang dioptimalisasi dari sebuah proses bisnis yang katakanlah gitu ya, yang awalnya mungkin tidak optimal, kemudian kita optimalisasi. Nah, ERD itu memang ya sebuah kayak master plan data yang akan kita gunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, tapi pendekatan untuk kita membuat ERD itu tadi Pak, ya jadi artinya pada saat proses membuat ERD itulah yang harus kita lakukan, bahwa kalau kita mau mendesain sebuah model data, maka kita harus memikirkan jangan sampai hanya selesai di sekarang saja nih masalahnya, kalau bisa ke depannya itu tidak bermasalah gitu. Ya, tidak bermasalah itu dalam hal tidak rangkap data, tidak inkonsistensi data, bahkan tadi ada tim data analitik, jangan sampai nanti ketemu, datanya ternyata susah diintegrasikan karena banyak yang rangkap gitu misalnya. Nah, jadi pemikiran kita selalu perlu melakukan optimalisasi, itu bukan hanya ke data ya Pak, tapi ke proses bisnis juga. Jadi ada kalanya pada saat kita mendevelop misalnya, tolong dong saya dibikinin aplikasi misalnya udah jalan misalnya. Nah, kita juga perlu melihat apakah ada proses-proses yang selama ini berjalan itu tidak maksimal, tidak optimal. Nah, kalau misalnya tidak optimal, perlu disimplifikasi nggak? Kalau perlu disimplifikasi, itu kan sebenarnya berdampak nanti terhadap, ya tentunya kalau sudah investasi dalam bentuk aplikasi ternyata pengeluaran perusahaannya masih tetap sama bahkan lebih tinggi, itu kan berarti tidak ada efisiensinya. Nah, harapannya kan aplikasi yang dibangun itu bisa menimbulkan dampak positif, baik misalnya efisiensi perusahaan gitu ya, kemudian nilai kebermanfaatannya jauh lebih tinggi daripada investasi yang sudah ditanamkan. Jadi kalau investasi tanamin misalnya udah sekian ratus juta, tapi nanti nilai manfaatnya harus lebih besar dari itu gitu. Jangan sampai pengeluarannya malah jadi gede nih. Udah beli server, udah beli komputer, udah beli aplikasinya sendiri gitu. Ternyata dampak dari dari aplikasi itu ternyata tidak signifikan mengefisienkan dari sisi proses maupun dari sisi biayanya gitu. Baik Pak, izin paling terakhir nih Pak. Ya. Ketambahan kepikiran karena penjelasan Pak Denny. Itu misalnya nanti ada paper yang dia sudah ada gitu Pak, dia bikin sebuah konseptual desain. Nah itu kita merasa itu perlu ada yang disempurnakan, terus kita bikin paper baru dengan merujuk paper itu dengan ada perbaikan, itu boleh ya Pak? Boleh. Oh siap Pak. Boleh Pak. Jadi dalam kita menulis itu sebenarnya kontribusi kita tuh bisa saja kita merevisi teori orang. Jadi kalau istilah dalam sebuah tulisan ilmiah itu ya walaupun dia sudah merujuk belum tentu itu benar. Jadi pada suatu ketika tuh ada yang menyangkal kalau memang kita punya acuan, punya pegangan bahwa itu tuh memang kurang tepat gitu ya. Jadi boleh memperbaiki dan memang nanti kita sebutkan apa sih bedanya dengan penelitian. Oh kita tuh memperbaiki dari sisi ininya karena yang lama itu ada kendala-kendala di sini. Sama saja kita bikin misalnya data mining Pak. Sama-sama misalnya bikin prediksi kelulusan tepat waktu. Pakai algoritma misalnya dia C45, saya pakainya naive Bayes. Kenapa pakai naive Bayes? Karena setelah saya uji coba ternyata dengan dataset yang sama naive Bayes itu lebih tinggi akurasinya. Nah itu kita bisa Pak mengubah itu untuk memperbaiki dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Gitu. Siap, terima kasih Pak Denny. Sama-sama. Ini Pak Hairil, ini Pak, mau nanya lagi Pak? Ya Pak, melanjuti pertanyaan dari Mas Ansor tadi Pak. Kan tadi kan papernya itu terhadap sebuah sistem ya Pak. Untuk skala sistemnya itu apa, yang sistem yang berskala nasional atau lokal juga bisa, mungkin kayak sistem yang kita bikin sendiri gitu juga bisa Pak. Boleh Pak, boleh. Ya, makasih Pak. Jadi kalau saya sih menyarankan kalau sistemnya yang Bapak bikin sendiri, bikinnya kalau bisa agak sedikit komprehensif ya, tidak hanya model data saja, tapi juga nanti ada use case-nya Pak.
supaya kelihatan. Kan kalau model data itu kan nggak kelihatan fitur-fitur dari aplikasinya tuh apa saja sih Pak, gitu ya. Kan nggak kelihatan di model data tuh, karena kan hubungannya terkait dengan data. Tapi kalau dengan kita tambahin use case, maka kan kita bisa tahu, oh ternyata ada fitur misalnya kata tadi ada entry FPP-nya, ada cetak bukti pinjamnya, ada misalnya cetak bukti angsur. Kalau di model data kan nggak kelihatan. Nah jadi kalau bisa, kalau kita membahas aplikasi, ngerancangnya itu tidak hanya di satu bagian dari satu perspektif data saja, tapi juga kalau bisa ada tambahan ada tambahan dari sisi bisnis prosesnya gitu, fungsi-fungsi apa saja yang tersedia di dalam aplikasi itu. Nah itu bisa juga menjadi salah satu informasi yang bisa kita berikan kepada pembaca ya dalam artikel ilmiah itu. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Baik teman-teman, sudah jam 22.17, sangat menarik sekali kayaknya pembahasan ERD ya, karena memang ini related dengan mungkin pekerjaan teman-teman, tapi ya memang dalam dunia pengembangan sistem itu ya begini, ini jadi artinya gini, ini kan saya selalu kenapa ngambil analogi kayak orang bikin rumah itu ya, karena orang bikin rumah itu sama-sama punya ukuran luas tanah yang sama-sama 100 meter, tapi pasti kan bentuknya tuh bisa beda-beda gitu ya. Nah, jadi dalam membangun sebuah sistem juga begitu. Yang terpenting adalah sistem itu bisa dinyatakan berkualitas 3 unsur yang harus dipegang. Yang pertama adalah tepat waktu, kemudian sesuai anggaran. Nah, yang ini ketiga nih, yaitu sesuai dengan spesifikasi dari user. Jadi kalau misalnya usernya sudah puas dengan apa yang kita usulkan dan kita desain dan kita implementasi tentunya, maka ya sudah, itu dinyatakan software sudah memenuhi kualifikasi dari user. Walaupun mungkin secara secara general mungkin ini masih ada kelemahan, ya artinya itu bahwa user sudah setuju, apalagi kan kalau biasanya kalau user kalau ikutan proyek-proyek pemerintah kan suka ada namanya TOR gitu ya, sudah memenuhi TOR dan sudah sesuai ya berarti sudah oke gitu. Walaupun nanti pada saat di tengah perjalanan kita tuh pada saat mendevelop bisa saja ada yang harus kita optimalkan, bahwa bisa saja gini, user bikin TOR gitu ya, tapi mungkin saja TOR itu masih bersifat umum gitu ya. Pada saat nanti kita melakukan wawancara atau identifikasi kebutuhan itu bisa saja kita kembangkan lagi dan kita spesifikkan sebenarnya dia butuhnya apa sih gitu ya. Atau jangan-jangan apa yang dia inginkan tuh bisa kita kembangkan lagi atau bisa kita tawarkan yang lebih baik. Atau bahkan yang dia inginkan tuh terlalu luas sekali sehingga kita bisa simplifikasi. Nah itu juga modelnya bisa begitu. Gitu ya. Oke teman-teman, untuk materi hari ini saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita Pak Niko, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak, enggak, ini kan kita dapat tugas Pak ya. Tapi dari PowerPoint-nya itu buat contohnya kecil banget Pak. Enggak kelihatan, apa boleh di-share Pak untuk file aslinya? Di pertemuan sebelumnya sudah ada file aslinya Pak dalam bentuk PDF. Yang formulir permohonan kredit. Ya, yang formulir permohonan kredit itu. Kredit konsumen. Ya, nanti saya lihat lagi deh. Kalau misalnya itu nanti saya akan ini lagi. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Kelihatannya kurang jelas Pak Dini. Kurang jelas ya? Oke, nanti yang formulir permohonan kredit saya share, saya copy di dalam itu ya, di dalam LMS. Oke. Baik teman-teman. Ya, kita ini pertemuan terakhir sebelum cuti Idul Fitri ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya sebelum Idul Fitri ini, dan karena kita nanti ketemunya habis Lebaran ya, maka saya mendahului untuk mengucapkan selamat Idul Fitri, kemudian mohon maaf lahir batin kalau misalnya selama mengajar sebelumnya ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman ya. Oke, mungkin kita tutup untuk pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat mudik. Terima kasih. Oke. Silakan. Cinta Pak. Ya, silakan Pak.